soleh dan solehah. Muhammad Fahri Halim, ridholah engkau di hitan. Dan kemudian nyatakan wahai dengan resmi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu mau memasukkan keimanan di hati anak. Nanti ketika menerima mandat dari Allah, siap sholat, siap puasa, siap zakat, dan siap haji. Sebab punten bunda ayahanda, kalau kita bawa anak ke masjid belum hitan, nah ini kan pengen melatih Ustadz ya, usia 7 tahun dilatih sholat, usia 8 tahun dilatih, suka disimpan di sebelah kanan kita. Dia belum hitan, punten di Masjid Al-Barkah diimami oleh Ustadz Paujan, berbaris gitu, di tengah ada anak kecil, di tengah itu dia belum hitan, itu memutus barisan. Maka kalau dia belum hitan, simpan di pinggir dinding, karena dia belum hitan. Kalau dia belum hitan, mudah najis, sebab pipisnya itu suka nyangkung di ujung dahannya. Maka punten, kalau dia belum hitan, punten para bapak yang bawa anaknya usia 7 tahun ke masjid, tolong simpan di pinggir dinding kita. Kalau di tengah memutus barisan, jadi putuslah barisan itu. Nah sekarang Muhammad Fahri dan Muhammad Asfar Hamad sudah hitam, boleh di tengah simpan, nyambung. Itu satu manfaatnya. Yang kedua, ketika dia mau pergi umroh, mau pergi haji, sudah bersih. Dan ketika dia baca Quran, sudah bisa pegang Qurannya, dia sudah bersih. La yamassuhu illal mutahharun. Yang boleh menyentuh Quran hanya yang bersih tubuhnya. Satu, yang kedua, yang bersih hatinya, tidak munafik. Maka orang yang baca Quran, orang yang hitam itu adalah filter kemunafikan. Kita. Selanjutnya punten bunda ayahanda, ini kebetulan Pak Haji Rahmat bulan Maulid Nabi. Bulan Maulid Nabi. Kalau boleh kita kaitkan dengan hitam, ada pertanyaan buat adik-adikku. Di mana tempat teragung di dunia? Kalau bisa jawab, dikasih 100.000. Ayo. Di mana tempat termulia dan teragung di dunia? Nanti kalau kurang, Haji Rahmat tambahin. Ayo adik-adikku, di mana tempat teragung di dunia dan termulia itu? Ayo adik, 100.000 buat paket internet silaturahim tapi ya. Kalau kita yang gede 1 juta nih. Boleh. Aduh, Masya Allah. Di mana tempat teragung ada deh? Ayo dong. Amerika, salah. Bukan. Kalau kalah uangnya kembali ke Kang Rasid nanti ya. Oke, tempat teragung di dunia. Orang nyebut Baitullah, bukan. Orang tempat teragung di dunia Hajar Aswad, bukan. Hajar Aswad datang dari surga, Maqam Ibrahim datang dari surga, tempat termulia dong, bukan. Di mana tuh Kang? Istiqlal, apalagi, bukan. Ya. Jadi tempat termulia di dunia, adik-adikku, ya, tolong pegang, kebetulan di bulan Maulid Nabi ini. Ini bocoran materi sebenarnya buat Maulid Nabi. Kisi-kisi. Ini hikmah hitamnya adik Muhammad Asfar gitu ya. Muhammad Punten dan Muhammad Fahri Halim. Tempat termulia di dunia adalah Maqam Rasulullah SAW. Dikejar oleh orang-orang Wahabi dan Salafi. Bukankah yang Ka'bah lebih mulia? Mana mulianya? Sebab kalau sholat di situ 100.000. Diam sejenak melihat Ka'bah 20 rahmat. Sholat di depan Ka'bah 40 rahmat. Tawaf di depan Ka'bah 60 rahmat. Dan Pak Rahmat ada di rumah ini. Turun gitu ya. Mari punten sekali 60 rahmat. Dan sholat saja Allahu Akbar 10.000 pahala. Sedangkan di Masjid Nabawi Allahu Akbar 1.000 pahala. Oke. Yang hebat Ka'bah dong. Baik, para ulama tasawuf, salah satunya Syekh Muhammad Madi Abul Ajaib dalam kitab Jawami'ul Kalim,
menyampaikan bahwa tempat termulia, teragung di dunia adalah maqam Rasulullah SAW. Kenapa Kang Rashid? Mari kita lihat. Ada ungkapan para ulama tasawuf, laulaka maqam aflat. Tidak akan ada bumi ini, tidak akan ada kota Jakarta Selatan bahkan di dunia kalau tidak ada engkau wahai Rasulullah. Hanya tolabul ujroh, hanya mencari pahala, ya. Tapi kayak tiba ke Masjid Nabawi, tolabul fadlah, mencari kemuliaan. Punten Bunda Ayahanda, tinggian mana kemuliaan dan pahala? Kemuliaan itu. Punten, kita bekerja dari pagi sampai malam demi 10 miliar uang. Oke? 10 miliar. Mulianya mana? 10 miliarnya atau orangnya? Orangnya yang mulia. Datang ke Masjidil Haram, tawaf, dapat 60 rahmat, 100.000 pahala. Itu namanya tolabul ujrah, mencari pahala. Tapi kalau yang datang ke Nabi, itu namanya tolabul fadlah, mencari keagungan dan kemuliaan. Keagungan itu lebih tinggi daripada pahala. Maka benar sekali, orang-orang yang melaksanakan khitan itu tolabul fadlah, dia mencari kemuliaan. Hari ini kita alhamdulillah hatur nuhun Pak Haji Rahmat Ustaz Fauzan, saya dihadirkan di Ulimatul Khitan. Ini orang-orang mulia saja, orang-orang yang mencari kemuliaan. Kan hari Sabtu teh weekend, enak istirahat dan tidur. Tapi kenapa Allah pilihkan kita semua hadir di Ulimatul Khitan sebagai sunnah Rasulullah SAW? Karena kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan itu. Amin, amin. Maka benar sekali orang yang melaksanakan khitan mendapatkan kemuliaan. Dan Allah menjanjikan kepada kita, inni ja'iluka linnasi imama, dia akan menjadi pemimpin bagi dirinya, terutama keluarganya. Sebagai ringkasan penutup, bahwa punten Bunda Ayahanda adedekku, salah satu manfaat khitan pertama, ia sehat walafiat, bersih. Biasanya orang yang tidak dihitan itu dia mudah kanker kemaluan. Yang kedua, kotor kemaluannya. Maka punten sekali, Islam sangat memperhatikan higienis kesehatan, yaitu khitan. Dan insya Allah kalau khitan, rumah tangganya sakinah. Amin. Ya, menyenangkan istrinya. Maka punten, oleh karena itu, khitan itu pertama tidak hanya saja melaksanakan perintah Allah, yang kedua juga merawat kesehatan kehidupannya, dan yang ketiga, ayahanda sedang menancapkan tanggung jawab. Nah, izinkan papahmu memberikan biaya untuk khitan kamu, nah, sebab kamu sebenarnya akan terima tanggung jawab dari Allah. Sholat, puasa, umroh, haji, menikah. Jadi itu orang tua yang menghitankan anaknya itu amal jariah, Pak. Biaya yang dikeluarkan untuk walimatul khitan itu jadi pahala yang terus mengalir. Bayangkan, dengan khitan dia bisa menikah, dengan khitan dia bisa sah sholatnya, dengan khitan dia bisa sah umroh dan hajinya. Berarti khitan itu adalah kunci diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi izin bahwa khitan itu adalah wajib, ya, wajib sampai maksimal balik tiba. Sebab punten, khitan itu adalah pertanda dia harus menerima tugas dari Allah. Kalau khitannya usia 20 tahun itu jadi haram. Dia sudah syahadat di waktu kecil, tapi khitannya berusia 20 tahun. Bagaimana ketika menerima tugas sholat? Kotor dong. Tugas umroh kotor dong. Maka punten, semua Bunda Ayahanda lihat, semua kitab hadis, kitab fikih selalu diawali dengan bab taharah. Sok buka Bunda, mau kitab tafsir, hadis, kemudian ini selalu bab pertama adalah bab taharah. Salah satu taharah itu adalah wudu, dan kedua khitan. Maka insya Allah Bunda, kalau khitan sudah bersih, insya Allah pikiran dan hatinya bersih. Sebab punten, syahwat yang membuncak, pikiran yang kotor itu tidak bersih hidupnya. Insya Allah khitan itu mengeluarkan kotoran. Persis itu adalah bahwa Pak Haji Rahmat dan ayahanda dari Muhammad Fahri Halim
telah mengajarkan tanggung jawab. Waktu kecil hidup itu adalah perjuangan. Waktu Oma lahir, pertama dia harus berjuang diputus tali pusarnya. Itu perjuangan pertama. Nah, hidup itu adalah perjuangan. Bahwa tidak bisa mendapatkan sukses tanpa manjada wajada. Sejak sekarang ini tampakkan perjuanganmu dengan memutus tali pusarnya. Itu yang pertama. Perjuangan yang kedua adalah proses khitan. Nah, kucurkan, teteskan darahmu demi karena Allah dan Rasulullah. Lihat, seorang anak di waktu kecil sudah menumpahkan darah demi lillahi ta'ala. Jadi jiwa patriotisme, jiwa militan sudah ada pada diri anak. Tinggal selanjutnya ayah mengawal sekolahnya, mengawal sosial medianya, mengawal tontonannya. Sebab Pak Haji Rahmat izin sekali, kita sekarang gelisah dengan keadaan internet of thing ini. 3 hari yang lalu karena terlilit hutang, dia loncat di lantai 4, jatuh bunuh diri karena akrab dengan pinjol, pinjaman online. Punya handphone baru, ada pay letter, sehingga dia terlilit hutang. Efeknya debt kolektor ngejar, tidak bisa bayar hutang, loncat ke lantai keempat, jatuh bunuh diri, hina. Dan itu langsung nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena status ingin berubah, gaya, gitu ya. Yang kedua, punten ini harus dikawal. Oleh karena itu, izin Pak Haji Rahmat bahwa bagaimana Kang Rasid mendidik anak yang soleh dan solehah. 4 cara. Pertama, periksa ibadah ayah. Yang kedua, periksa ibadah ibunya. Yang ketiga, periksa bacaan. Yang keempat, periksa tontonannya. Sebab bacaan itu membentuk karakter. Ada satu kisah, Pak Haji Rahmat izin. Ada seorang anak sudah pakai kacamata tebal. Anak itu ternyata dia sering main game online, ya. Dulu mah mungkin Mobile Legend, sampai punten nonton televisi terus gitu, sampai dia tebal, kacamatanya minus. Saking asiknya nonton, asik terbawa. Bahkan maaf, ada satu game ujungnya itu dapat piala, dan yang ngasih piala itu orang yang telanjang, walaupun berupanya kartun. Maka punten, senjata mereka menyerang umat Islam 3F. Pertama, F pertama adalah fashion. F yang kedua adalah food, makanan. F yang ketiga adalah fun, game. Semua mereka menggunakan 3 alat ini. Maka waspada pakaian anak kita. Anak kita senang kalau rambutnya jadi blondie gitu ya. Kemudian pakaiannya dibikin seksi. Nah, bagus, jadi viral. Jadi ibunya yang mendukung fashion anaknya. Tolong tutup aurat, ya. Nah, satu ketika izin, ini anak senang dengan game sampai tidak mau sekolah, Pak Haji Rahmat. Aja yang kesal ayah dan ibunya. Nah, sekolah dong, nah, nggak mau. Nah, sekolah itu dipanggil oleh ibu, tidak mau. Saya mau sekolah, kalau dikasih uang 200.000 rupiah. Dikasih uang baru pergi, ya. Tapi kan izin, malu, dipaksa terus karena game. 1 hari 2 hari terakhir, kesal ibunya dicubit. Anaknya itu, cik atuna, mau jadi anak apa kamu? Kedengaran oleh tetangga. Ibu, teteh, kasihan si adek, jangan dibikin nangis terus. Kata si ibu, kalau kamu tahu ikut jubit juga dia. Karena gitu masalahnya. Akhirnya gimana tuh? Ya Allah. Akhirnya sang ayahnya gimana ya? Ini ngubah anak kok begini terus gitu ya. Apalagi sekarang ada TikTok, ada Reel, ada sosial media, Masya Allah. Kuncinya satu, sang ayah pergi ke Tasikmalaya. Ayah anak ini datanglah ke gurunya, namanya Ki Haji Hoyer Afandi Manonjaya, pesantren Nurul Huda. Pak Kiai punten, Pak Kiai izin, anak saya kok sulit diajak taat. Usianya kelas 5 SD, sulit diajak taat. Kenapa tuh Pak Kiai? Diajak sholat ngeles, diajak sekolah tidak mau. Kenapa tuh Pak Kiai? Mohon doanya. Punten Bunda Ayahanda, apa pesan Kiai tadi? Anak itu bakal manis akhlaknya tergantung akarnya. Buah itu bakal manis tergantung bibit unggulnya. Kalau akhlak anak itu manis akhlaknya, berarti bibitnya bagus, akarnya sering disiram, sering dipupuk, sering disetrek.
Tetapi kalau akhlaknya asem, budi pekertinya asem, gitu ya. Periksa akar pohon. Oh gitu Pak Kiai. Siapa akarnya? Akar itu adalah bapak dan ibu. Pak Kiai yang jarang sholat itu bukan saya, tapi anak saya. Kenapa saya yang disalahin Pak Kiai? Kata bapaknya. Maaf Pak, maaf anak itu adalah buah dari ibu bapaknya. Bersihin nih akarnya. Terus apa Pak Kiai? Tugas Pak Kiai adalah punten doain aku dan AA suruh taubat kepada Allah. Akhirnya pulanglah ke Bandung, itu ayah dari anak tadi. Dia istighfar dan taubat bersama istrinya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 1 bulan. Sambil habis selesai taubat dan sholat tahajud, dia datang ke kamar anaknya. Dia rabak hatinya dan dia sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah anakku ini cinta kepada kekasihmu Rasulullah. Pegang gitu. Letak hati bukan sebelah kanan, tapi sebelah kiri. 2 jari di bawah puting susu di sini. Ya. Ketika Quran dibacakan wajilat qulubuhum, hatinya berkata dari hati sini. Pegang, ya Allah, titip anakku ini. 1 bulan, 2 bulan. Punten, dia setelah 6 bulan dia bicara, Papa, aku sudah bosan handphone. Lihat. Bapak, aku sudah bosan main, tapi aku sekarang pingin mesantren. Kaget si bapaknya. Mau mesantren, tukang mainnya mau mesantren, kata dia. Dia turun, jangan gitu Pak, disamperin dia turun. Mau kemana atuh mesantren? Bukankah aku pernah diajak umroh oleh ayah ke Makkahul Mukarramah? Dan aku dengar Syekh Sudes ketika Ramadan merdu suaranya. Aku pengen seperti Syekh Sudes. Masya Allah, itu keluar dari kalimat anaknya, bukan diajak oleh ibu bapaknya. Langsung hari itu juga diambil, dipeluk. Nah, ikut bapak. Dia bawa ke Bogor, namanya ada pesantren Mubarok, dititipkan Pak Kiai, titip anakku, dia pengen hafal